Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kudus kepunyaan Tuhan, mari kita masuki peribadatan kita pada hari ini, memasuki minggu kedua pada bulan keluarga di tahun 2021. Menjelajahi kehidupan bukanlah hal yang mudah untuk bisa dijalani sendirian. Kehidupan menuntut keluarga untuk saling menopang. Itulah kehendak Kristus kepada setiap anggota keluarga untuk saling mempedulikan. Kristus tidak menginginkan antar insan saling menyingkirkan, tetapi di dalam keunikan kita hendaknya kita saling menerima dan saling membebaskan daya untuk memuliakan Allah. Untuk itulah Allah dengan kasih yang besar mempersatukan kita menjadi keluarga, yaitu keluarga Allah, dan kita sebagai umat patut bersuka cita. Mari kita bersuka cita, kita bangkit bersama-sama sambil memuji Tuhan. Kidung Jemaat 18 bait pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak semua, para pemuda, eyang kakung maupun eyang putri yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita bukan hanya sekedar kata ataupun istilah yang hanya menyenangkan untuk didengar saja. Sukacita akan lebih terasa jika diperjuangkan bersama di tengah keluarga. Sukacita itu akan selalu nampak di dalam diri manusia yang senantiasa menyerahkan dirinya untuk dibentuk oleh Allah dan yang menyediakan diri untuk sesamanya. Bahkan dalam keterbatasan, sukacita itu bisa nampak dalam penerimaan diri serta kejujuran kepada Tuhan.
Mari kita semua akan mensyukuri apa yang menjadi berkat kehidupan dalam keluarga kita kepada Tuhan. Nyanyian Kidung Baru NKB 133 bait pertama dan bait ketiga. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat yang terkasih, hendaklah tiap-tiap insan di tengah keluarga merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar adalah orang berdosa, sekaligus percaya bahwa Bapa Surgawi akan mengasihinya di dalam Yesus Kristus Sang Penebus. Mari kita berdoa secara pribadi untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah segenap dosa kesalahan kami sebagai keluarga yang telah Engkau berkati. Kami mengaku kesalahan kami sebagai orang tua, sebagai suami istri, sebagai anak-anak, sebagai sesama di antara saudara maupun orang lain di sekitar kami. Di dalam rahmat-Mu, Yesus Kristus Tuhan Sang Penebus, kiranya Engkau berbelas kasih kepada kami dan ampunilah dosa kami. Amin. Saudara, mari kita nyatakan apa yang menjadi penyesalan kita sepenuhnya, serta apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan agar bisa memperoleh pertolongan, menjalani hidup kasih sebagaimana Tuhan inginkan, dengan bersama-sama memujikan Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kepada semua orang yang menyatakan penyesalannya atas jalan yang demikian dan yang mencari Yesus Kristus untuk keselamatan mereka, maka perkenankan saya akan menyatakan pemberitaan bahwa pengampunan dosa telah ada di dalam nama Tuhan yang mengasihi kita, hamba-Nya, yang sekaligus memberikan kita kesempatan untuk memuliakan Dia. Karena itu, berita anugerah Tuhan bagi kita saat ini dinyatakan, tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oleh karena Allah sudah memperdamaikan kita dengan dirinya, kini mari kita juga saling berdamai sebagai keluarga dengan orang tua, anak-anak, suami istri, sahabat maupun keluarga besar kita. Silahkan saudara-saudara untuk saling berjabat tangan dengan sikap namaste. Sungguh ini menjadi sebuah keindahan dan kegembiraan kita, oleh karena di dalam keluarga kita kembali dapat merasakan anugerah Tuhan yang menghangatkan dalam kehidupan keluarga kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita kembali memuliakan Tuhan sebagai kesanggupan kita. Kita pujikan Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok dan kita
Baiklah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kami persilahkan untuk duduk. Mari saatnya kita mempersiapkan diri menerima pelayanan sabda Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa sumber rahmat dan kasih keluarga yang memberikan hidup dan kehangatan cinta, kami bersyukur atas semua pemeliharaan yang Engkau berikan, dan semuanya Tuhan sungguh membawa harapan bagi kami semuanya untuk senantiasa beroleh berkat, keindahan, damai sejahtera, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kami. Bukan hanya sekedar kelimpahan materi, tetapi juga kelimpahan hati yang kembali mengalir, memberikan kesejukan, kesegaran oleh karena cinta Tuhan. Di dalam ibadah ini Tuhan, di minggu yang kedua bulan keluarga tahun 2021 ini, kami merindukan senantiasa firman-Mu yang menjadi makanan bagi jiwa roh kami. Karena itu berfirmanlah, dan Roh-Mu yang kudus memampukan kami bekerja untuk bisa mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar kami senantiasa menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kami merasa berkat-Mu, kami dapat menyatakan berkat-Mu, dan kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami semuanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kitab suci akan kita dengarkan dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 11 tentang kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Demikianlah Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 11. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat. Sungsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik,
tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, sungguh mengembirakan karena pada minggu hari ini kita kembali bersama-sama di dalam peribadatan, dan tentunya ada satu yang khusus karena ini adalah kesempatan bagi kita semua sebagai warga gereja Kristen Jawa untuk melakukan perayaan sekaligus penghayatan akan berkat Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, karena itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mestinya seperti hal-halnya saat ini kita dapatlah merasakan kembali kebahagiaan. Artinya mungkin ada yang mulai sedikit samar-samar, tenggelam, mulai kurang terdengar. Nah, saat ini kehangatannya bisa dirasakan kembali, bahkan bersama-sama dengan orang-orang atau keluarga-keluarga di sekitar kita sebagai jemaat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, salah satu perkara penting agar kita senantiasa dapat menjalani bahkan membangun sebuah kehidupan kita sebagai keluarga Tuhan, maka melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini kita diajak untuk memiliki sikap yang besar, memiliki kebesaran hati, yaitu berani untuk mengakui dan berani untuk menerima. Artinya di sini Bapak Ibu mengandaikan kalau kita memiliki kekurangan, kelemahan ataupun kesalahan, demi untuk kebersamaan, tentu kita dengan rendah hati, dengan penuh kejujuran dan dengan ketulusan hati kita dapat untuk mengakuinya. Sekaligus di situ kita pun berani untuk menerima apa yang menjadi kepedulian cinta yang memberikan pemenuhan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga yang disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga di sini berarti juga orang di antara keluarga kita yang memiliki kelebihan dapat berbagi cintanya dengan apa yang menjadi kebutuhan bersama, sehingga pada akhirnya di situ keluarga bisa saling mengisi, saling asah, saling asih dan saling asuh. Nah, betapa menyenangkan Bapak Ibu kalau keluarga seperti itu. Nah, yang jelas itu semua memang tidak mudah, walaupun ini sebetulnya menjadi perkara keseharian kita, tetapi betul Bapak Ibu tidak mudah untuk bisa mengakui hal seperti itu tidak mudah. Contoh perkara yang kecil saja, dan ini mungkin bisa dikatakan sebagai suatu kesalahan atau apa, tetapi mungkin tidak berhubungan langsung, tapi bisa menjadi suatu cerminan. Bapak Ibu, siapa di sini yang sudah simbah-simbah? Mbah Kakung, Mbah Putri, halo? Puji Tuhan, sehat semuanya. Nah Bapak Ibu, kita seringkali melihat, atau kita sebagai Mbah Kakung, Mbah Putri mungkin ya monggo bisa menyadari, kalau kita pada sore hari biasanya kita sudah longgar waktu. Nah, kita sudah memiliki jadwal khusus di depan televisi kan, Bapak Ibu, yang Kakung, yang Putri.
Nah, apa yang terjadi di situ Bapak Ibu? Yang jelas tiba-tiba sebagai yang kakung yang putri, ketika coba untuk diingatkan oleh salah seorang anggota keluarga, entah itu cucunya, entah itu anak-anak, karena ternyata ketika menonton TV bukannya menonton TV tapi justru ditonton TV. Nah, biasanya reaksinya ini sesaat akan marah Bapak Ibu. Ketika dikatakan, lah bukannya menonton tapi justru sudah tertidur, sudah terlelap, tidak terima, ya kan Bapak Ibu biasanya. Tidak ngantuk. Aku masih melihat, loh TV-nya itu saja masih jalan, masih ditonton. Tapi sesungguhnya justru kitalah yang ditonton oleh TV Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi seperti itu Bapak Ibu? Kalau meskipun itu perkara yang sederhana, yang sepele, tetapi tidak mudah untuk disadari, nah tentu ini akan menjadikan masalah. Betul. Yang jelas secara langsung adalah masalah emosi. Betul kan? Yang kakung, yang putri, bahkan mungkin yang mengingatkan pun lama-lama juga ikut emosi mungkin. Ya, jadi ada masalah emosi. Tidak hanya itu saja, bisa juga kemudian mengakibatkan masalah kesehatan raga. Karena dengan sikap seperti tidak sehat, hanya tidak bisa untuk segera beristirahat, diingatkan tetapi malah justru marah, maka lama-kelamaan tubuh akan semakin lelah, semakin lemah, dan pada akhirnya tinggal tunggu waktu merasa ada hal-hal tidak nyaman di dalam tubuhnya. Dan biasanya akan kelihatan bagaimana ini yang kakung, yang putri, atau siapa ini yang seringkali begitu, ia akan mengeluh, badannya capek-capek, badannya sakit-sakit, pusing, masuk angin, dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya ada hubungannya tetapi tidak disadari. Yang terlihat adalah tidak mau untuk diingatkan, merasa dirinya tidak seperti itu, tetapi jelas terlihat itu telah melakukan hal yang menunjukkan kekurangan atau kelemahannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, yang jelas dampaknya itu pasti akan berakhir dengan rasa tidak nyaman dalam situasi lahir maupun batin, baik dirinya sendiri ataupun orang di sekitarnya. Dan itulah akibatnya kalau bisa dikatakan sebagai sikap keras kepala atau keras hati lah Bapak Ibu. Gengsi, tidak mau dikatakan salah, tidak mau dikatakan lemah dan sebagainya, tidak mau dikatakan yang sudah ngantuk dan sebagainya, gengsi. Nah, sehingga di situ menumbuhkan atau menimbulkan masalah luar maupun dalam. Masalah luar berarti terhadap hubungan, komunikasi, perasaan pada orang lain. Di dalam berarti ya apa yang terjadi secara emosional maupun di dalam tubuh diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di sini kita sebagai para keluarga dari sebuah persekutuan umat Tuhan, gereja Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya kita kiranya dapat mengingat akan tugas perutusan kita. Apapun dalam kehidupan sehari-hari kita, baik secara formal ataupun tidak formal, kiranya dapat senantiasa menyatakan kerajaan Allah, hidup senantiasa damai sejahtera, hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam berkat Tuhan, bahkan bisa menyatakan berkat bagi yang lainnya. Dan di sini maka kita sesungguhnya sebagai insan manusia harus memiliki atau membutuhkan adanya kebesaran hati untuk mengaku kelemahan dan kekurangan kita. Sekaligus di situ juga mau menerima uluran tangan kasih Tuhan melalui orang-orang keluarga kita yang peduli mengasihi kita demi kebaikan kita. Agar apa? Agar kita beroleh kesempurnaan dan tetap terus mampu berdaya untuk memberdayakan kehidupan.
bersama dengan keluarga maupun bersama keluarga dengan jemaat dan masyarakat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, melalui Mazmur 32 ayat 1 sampai 11 ini kita diajak untuk belajar suatu kebenaran yang penting. Yang pasti perikop ini adalah sebuah kesaksian tentang refleksi kehidupan iman sang pemazmur yang memiliki kedekatan pergaulan dengan Tuhan. Nah, menurut sang pemazmur ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa beratnya beban hidup manusia atau seseorang itu ternyata disebabkan oleh karena dosa. Nah, mengapa demikian? Nah, di situ ada tiga hal yang ditunjukkan oleh sang pemazmur. Yang pertama, karena dosa maka hidup manusia itu akan berakhir dengan ketidakberdayaan. Nah, makanya tadi sang pemazmur mengatakan tulang-tulangnya terasa menjadi lesu, seperti tertimpa beban berat dari langit, atau dikatakan di sini tertimpa tangan Tuhan yang menekan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, sumsumnya akan menjadi kering oleh teriknya panas matahari. Artinya berarti di sini menunjukkan suatu keadaan yang lemah, bahkan sangat lemah, yang disebut dengan lunglai. Tidak bisa apa-apa lagi, tidak memiliki tenaga, tidak ada kekuatan sedikit pun. Bahkan kemudian juga dikatakan serta menderita banyak kesakitan. Nah, perkara yang kedua, Bapak Ibu, perkara yang ketiga di sini ironisnya, bahwa seringkali meskipun ada dalam suasana seperti itu dan merasakan bagaimana beratnya, tetapi demi gengsi, demi ego, nah seringkali tidak ada kejujuran. Satu sisi membutuhkan pembebasan, kelegaan, tapi satu sisi ada rasa gengsi atas kesalahannya untuk tetap bisa diakui eksisnya. Dia akan tetap bisa menunjukkan kemampuannya. Nah, maka di sini semua kesalahan ataupun ketidakmampuannya seringkali ditutup-tutupi. Dia tidak jujur, dia menipu. Meskipun Bapak Ibu, orang-orang di sekitarnya pun juga melihat hidupnya sudah jelas sekali nampak kepayahan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, oleh karena itu, nah sekali lagi kembali lagi kepada sang pemazmur, maka di sini menurut sang pemazmur alangkah atau betapa indahnya, betapa bahagianya orang yang terhilang dosanya, atau yang disebut dengan betapa bahagianya orang yang diampuni dosa-dosanya, pelanggarannya ataupun kesalahannya. Artinya dengan demikian, karena itu semua telah terhilang, diampuni, maka sebagaimana beban, khususnya beban batin yang tentunya akan terasa begitu berat, menekan, seperti tadi dikatakan oleh sang pemazmur, itu semua akan hilang, berubah menjadi sebuah kelegaan. Dan kelegaan adalah awal dasar dari kesukacitaan, rasa syukur, dan damai sejahtera hidup seseorang. Bahkan akan mendorong seseorang untuk bisa melakukan hidup yang penuh dengan daya kreatifnya, yang mampu untuk menyatakan pemberdayaan di dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana agar bisa menjadi orang yang berbahagia, atau tadi orang yang mampu berdaya dalam kehidupan? Ada beberapa hal yang dikatakan oleh sang pemazmur, Bapak Ibu. Yang pertama, tidak menutupi dosanya. Yang kedua, tidak berjiwa penipu. Yang ketiga, memberitahukan atau mau bersedia mengaku dosanya
dan tidak menutupi atau menyembunyikan kesalahannya kepada Tuhan. Apa adanya, semuanya diakui secara terbuka, secara total kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang berikutnya adalah mau memohon, berdoa kepada Tuhan. Sebagai orang-orang beriman, orang-orang saleh, umat Tuhan, apapun yang jelas tetaplah layak dan harus memohon, berdoa kepada Tuhan atas segala kelemahan, kesalahan maupun dosa-dosanya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, seperti gambaran yang diberikan oleh sang pemazmur, agar Tuhan menginginkan agar kita sebagai umat Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan, tidak seperti kuda atau bagal yang tak berakal. Artinya berarti kita jangan sampai bebal hati, kita jangan sampai tidak mau belajar dari pengalaman hidup, terutama apa yang menjadi kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan yang telah menjadi cara Tuhan menolong kita. Kita jangan sampai jatuh berulang-ulang pada satu kesalahan yang sama, atau bahkan semakin banyak kesalahan. Nah, itulah yang sesungguhnya yang diinginkan Tuhan, sehingga apa, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dalam kelima perkara kita itu tadi, kita benar-benar akan bisa menjadi orang yang berbahagia, orang yang memiliki daya di dalam kehidupannya. Yang pasti Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, tentu kesukacitaan itu nyata, karena di sini dikatakan pula ada beberapa hal penting yang didapatkan bagi setiap orang yang mau atau dapat melakukan apa yang menjadi perintah tadi, cara-cara kebenaran firman Tuhan tadi. Yang pertama adalah bahwa Tuhan dikatakan tadi akan mengampuni dosa kesalahan orang. Tuhan mengampuni dosa kesalahan setiap orang yang mau mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, tidak ditutup-tutupi ataupun disembunyikan. Yang kedua, kalaupun ada persoalan hidup besar yang digambarkan sebagaimana banjir, maka hidupnya tidak akan terlanda banjir besar, justru akan beroleh perlindungan atau tempat persembunyian, bahkan penjagaan dari Tuhan yang senantiasa mengelilinginya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, sebagai berkat Tuhan adalah akan beroleh pengertian atau pengajaran tadi dikatakan, dan itu Tuhan sendiri yang akan memberikannya, serta beroleh petunjuk jalan serta nasihat dan perhatian sepenuhnya dari Tuhan, karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang demikian. Dan yang terakhir, dan ini adalah menjadi buah kesetiaan Tuhan sepanjang waktu, adalah dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Nah, bagaimana Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan? Tentu hal ini sungguh menyenangkan. Ini bisa kita bayangkan kalau itu benar-benar senantiasa, bahkan pada saat ini bisa ada kembali di dalam kehidupan keluarga kita. Tentu luar biasa keluarga kita. Nah, pada akhirnya, karena itu mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita tadi telah menerimanya, bisa saja kita pandang sebagai suatu tantangan akan kebaikan hidup dari Tuhan. Nah, apakah kita siap? Apakah kita siap? Apakah kita berani untuk menerima tantangan Tuhan? Yaitu tadi dengan berani mengakui sekaligus berani untuk menerima apa yang menjadi kekurangan, kelemahan, dan dosa kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita, di tengah-tengah keluarga kita yang mengasihi, yang peduli kepada kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, ketika ada di dalam kekurangan kesalahan kita, kita jangan mengeraskan hati. Mari kita jangan rumongso biso di hadapan kasih karunia Tuhan yang sebetulnya kita tidak akan ada apa-apanya. Tetapi justru sebaliknya, mari hendaklah kita bisa rumongso
Agar apa? Agar kita beroleh kesempurnaan yang melengkapi dan memulihkan, bahkan memberdayakan kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, apa yang menjadi sikap baik kita itu membuat orang lain yang peduli kepada kita begitu bangga dan belajar dari kebesaran hati kita, di mana Tuhan bekerja melalui Roh-Nya yang kudus. Yang kedua, berarti ada kesempatan untuk bisa memulai, bisa memperbaiki bersama-sama apa yang harus diperbaiki. Sehingga di situ berarti ada jalan-jalan Tuhan yang telah tersedia untuk membawa kita ke dalam solusi kehidupan ini. Entah itu persoalan ekonomi, entah itu persoalan karir kita, khususnya entah itu persoalan akan cinta kasih, kepercayaan, persoalan bagaimana mendidik keluarga dan sebagainya. Bahkan masa depan itu pun juga akan bisa diraih ketika kita benar-benar mau berani untuk menerima tantangan Tuhan ini, berani mengaku dan berani menerima. Dan apapun yang terjadi dan apapun yang senantiasa kita alami dalam kehidupan keluarga kita, mari Bapak Ibu, kita kiranya senantiasa bisa menyadari siapakah diri kita sebagai keluarga Tuhan. Kesalahan bukan untuk dijauhi, disingkirkan, tetapi kesalahan justru sebagai pembelajaran, kesalahan sebagai cara kita untuk melengkapi apa yang menjadi kebutuhan bersama dalam kehidupan keluarga. Dan kesalahan sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa melihat dan merasakan kedekatan kita secara lebih dalam lagi kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memberkati kita dengan cinta kasih-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita masuk di dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kembali menyegarkan kami. Apa yang menjadi janji-Mu atas berkat, keindahan, sukacita di tengah-tengah keluarga kami, kiranya melalui firman-Mu ini dapat kami hidupi, sehingga kami akan kembali beroleh kesempurnaan dari Tuhan. Ada banyak luka boleh disembuhkan, ada banyak jarak akan didekatkan, bahkan kami dipulihkan dalam berbagai hal. Kami pun juga akan ditambah-tambahkan kelimpahan yang dari Tuhan, bukan hanya sekedar materi, tetapi kelimpahan hati yang membawa kami merasa begitu berharga di dalam kehidupan keluarga kami. Ya Bapa, kini kami serahkan seluruh kehidupan keluarga kami. Mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, agar hidup kami senantiasa dalam kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat pula bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Tuhan di dalam Kristus. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini. Mari kita bersama-sama akan kembali meneguhkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama memanjatkan syafaat kita. Tuhan Allah kami, sumber kekuatan dan berkat sukacita keluarga kami, Engkaulah yang memberikan kekuatan daya kami untuk mampu memberikan makna dalam kehidupan keluarga kami di tengah-tengah lingkungan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang waktu kepada kami. Dan hari ini Tuhan, dalam peribadatan ini perkenankan kami memohon berkat-Mu secara khusus di dalam kehidupan kami. Mampukan berkati kami sebagai keluarga-keluarga jemaat-Mu untuk memiliki kesetiaan hidup di tengah-tengah sulitnya kehidupan yang harus kami jalani, baik itu persoalan-persoalan dari luar kami, khususnya juga persoalan-persoalan dari diri kami, di dalam cinta kami kepada pasangan kami, cinta kami kepada anak-anak kami, cinta kami kepada orang tua kami, cinta kami kepada keluarga-keluarga kami, maupun cinta kami bersama-sama sebagai keluarga besar umat Tuhan di gereja-Mu ini. Ya Tuhan, sungguh itu semua tidak mudah, karena ada banyak hal-hal yang seringkali membuat kami sulit untuk melakukan. Tapi apapun yang menjadi kesulitan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk setia melakukannya. Terkhusus lagi Tuhan di masa-masa pandemi ini, yang masih tetap kami harus tetap berwaspada. Meskipun di satu sisi kami pun bersyukur bahwasanya program vaksinasi telah berjalan secara luar biasa. Namun Tuhan, itu semua kiranya membuat kami tidak lupa diri. Bahkan kami tetap percaya memohon kepada Tuhan akan jalan-jalan yang benar yang Engkau ajarkan, yang Kau tunjukkan kepada kami, bahkan nasihat-nasihat yang telah Engkau berikan kepada kami melalui orang-orang yang mengasihi kami, peduli kepada kami, sehingga jalan kami adalah jalan kehidupan, jalan berkat, jalan damai sejahtera, bahkan jalan kehidupan itu. Ya Bapa, kami membawa seluruh anak-anak kami, suami istri kami, untuk mau berbakti kepada Tuhan seutuhnya. Dan kini Tuhan, kami mendoakan pula buat masyarakat kami, berikanlah kesadaran, kerelaan, keterbukaan untuk semakin sungguh-sungguh di dalam menyambut program pengentasan pandemi COVID-19 ini dari pemerintah. Karena ini pun juga perkara yang bukan perkara yang mudah, bahkan perkara yang begitu mahal dan besar. Banyak hal telah dicurahkan oleh para pemimpin atau pemerintah kami agar kami benar-benar dapat dipulihkan dalam kesehatan kami. Karena itu mampukan kami untuk menghargainya, sama seperti kami juga pada akhirnya menghargai Tuhan. Sungguh-sungguh kami menerima karunia-Mu yang agung itu. Ya Bapa, berkatilah para pemimpin kami pula dengan kearifan, kesabaran, hikmat dari Tuhan, sehingga mereka di tengah kesulitan, tantangan yang ada, tetap fokus, tetap bisa komitmen dengan tugas mereka, kasih mereka kepada kami, pengabdian mereka kepada Tuhan untuk membawa bangsa ini, masyarakat ini kembali kepada kesehatan dan kesejahteraannya kembali. Ya Bapa, apapun yang menjadi kekurangan kelemahannya, kami sungguh mau menerima itu. Dan apapun yang menjadi kekurangan dan kelemahan kami karena kepicikan kami, kiranya pemerintah kami pun juga penuh dengan kesadaran untuk membawa kami kepada kecerdasan hidup, sehingga pada akhirnya kami bisa menjadi bangsa yang sejahtera Tuhan. Bapa, kami saat ini juga pada akhirnya mendoakan bagi gereja-gereja seluruh dunia. Terkhusus hari ini dan kemarin juga kami akan melakukan perjamuan kudus sekaligus perjamuan kudus sedunia. Karena itu berkatilah kami, bagaimana kami bisa meneladan dari semangat-Mu, spirit yang Kau berikan di dalam Yesus Kristus sebagai suatu cara kami untuk bisa menjadi jalan pemulihan bagi kehidupan, kasih, pengorbanan, kesediaan untuk menjadi teman, menjadi keluarga yang baik di tengah-tengah kehidupan insan manusia ini. Kami mau untuk mengakui kekurangan kelemahan kami, dan kami mau juga untuk menerima apa yang menjadi kasih dari sesama saudara kami. Kami boleh saling berbagi, menerima dan memberi. Tuhan, inilah doa kami, semuanya kami naikkan hanya ke dalam
tangan-Mu, Yesus Kristus, yang telah dan senantiasa menebus kami, dan saat ini pun akan kami peringati dengan sakramen perjamuan. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mempersiapkan diri masuk di dalam sakramen perjamuan. Kita memperingati akan karya kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Sakramen perjamuan pada saat ini yang kita lakukan didasarkan di dalam perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Di dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sakramen perjamuan ini, maka kita senantiasa diingatkan akan 4 makna penting. Pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan dari Allah bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga kepunyaan Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan sempurna di surga sebagai wujud sempurnaan akan keselamatan yang kekal di hadirat Allah. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjukkan serta mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang juga telah bangkit, naik ke surga, dan akan datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, mari kita memeriksa, menguji diri kita masing-masing sekali lagi dengan bertanya di dalam diri kita demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita ada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan sendiri serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dosa, sehingga kita sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan kita dari dosa. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh yakin kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri agar dapat hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, apakah kita juga sungguh-sungguh bertekad senantiasa bersedia menjalani hidup baru dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segenap dosanya
serta memohon pertolongannya agar dapat melaksanakan semua yang menjadi perintah Tuhan. Kini marilah kita menundukkan kepala kita di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan saat ini menjadi sarana pemeliharaan iman percaya kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan kami juga senantiasa akan memiliki pengharapan perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan yang kekal di hadirat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti serta anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Marilah saat ini kita kembali mengingat Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan meneguhkan di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memelihara kehidupan iman percaya kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecahkan ini menjadi lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah, sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, anggur yang ada di dalam cawan ini lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, minumlah, sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai kurban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena saat ini kita telah diperbolehkan untuk menerima berkat di dalam sakramen perjamuan ini sebagai kesempatan kita kembali untuk mengingat akan kasih Tuhan yang besar dan memberikan pengharapan kehidupan
serta pemulihan. Karena itu, mari kita memuji Tuhan di dalam jiwa kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini marilah kita mengaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang didasarkan atas rasa syukur kita sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Mazmur 100 ayat 3 sampai 4 yang demikian. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mengaturkan persembahan kita dengan kita iringi Kidung Jemaat 292 bait pertama sampai kedua, tabuh kendang sambil menari. Tabuh kendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap
kami undang bangkit berdiri, kita bersama-sama akan berdoa dalam persembahan ini. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Engkau senantiasa telah memberikan cinta-Mu yang besar bagi keluarga kami. Engkau pun telah meneladankan bagaimana menjadi yang terbaik bagi keluarga kami. Dan karena itu Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan kepada Tuhan. Inilah syukur kami, inilah terima kasih kami, dan inilah bakti kami kepada Tuhan. Dan seluruh hidup kami pun adalah bakti pula bagi Tuhan. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah persembahan ini, berkatilah hidup kami, berkatilah pekerjaan kami untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan akan senantiasa melimpah kepada kami dan tercurah pula bagi orang-orang lain di sekitar kami. Ya Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu di dalam mempersembahkan hidup mereka bersama dengan keluarga mereka. Berkatilah pula hamba-Mu yang Kau pilih untuk mengelola persembahan ini. Berikanlah hikmat takut akan Tuhan, dan apa yang menjadi tugas bagiannya adalah sesuatu yang indah dalam hidupnya dan mampu untuk membawa kemajuan di dalam perutusan kami dari Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa sembah kami Tuhan. Semuanya kami naikkan di dalam Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan menyiapkan diri kita di dalam perutusan Tuhan. Kita akan memujikan Kidung Jemaat 400 bait pertama dan keempat, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat Kudus kepunyaan Tuhan, kini arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah keluarga yang memupuk semangat untuk saling terbuka sebagai keluarga Allah. Kami siap menjadi keluarga yang setia dan saling menopang, Terpujilah Allah kita. kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
Baiklah, mari kita akan melangkahkan kaki kita dalam pertusan Tuhan dengan kidung pujian nomor 70. Tuhan memimpin hidupku.